Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Rahmidini Noiris dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Saya akan melakukan inspeksi sanitasi air bersih pada sumur gali. Di belakang sini terdapat sumur yang telah tertutup, tetapi dialirkan melalui mesin ke dalam rumah. Tujuan inspeksi sanitasi adalah untuk mengetahui kondisi fisik sarana air bersih yang berkaitan dengan aspek sanitasi, lingkungan sarana, dan kualitas airnya. Jenis sarana air bersih antara lain sumur gali, sumur pompa tangan, perlindungan mata air, penampungan air hujan, keran umum, dan perpipaan. Surveilan kualitas air bersih. Formulir inspeksi sanitasi. Yang pertama, keterangan umum. Lokasi di Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, kode sarana 01, pemilik sarana Indah Permata, tanggal kunjungan 26 November 2020. Pemeriksaan fisik air. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik air. Yang pertama, apakah airnya keruh? Air tidak keruh. Kemudian, apakah airnya berwarna? Airnya tidak berwarna. Apakah airnya berasa? Air tidak berasa. Apakah airnya berbau? Air tidak berbau. Uraian diagnosa khusus. Apakah ada jamban dalam jarak 10 meter sekitar sumur yang dapat menjadi sumber pencemar? Tidak terdapat jamban dalam jarak 10 meter sekitar sumur yang dapat menjadi sumber pencemar. Apakah ada sumber pencemaran lain dalam jarak 10 meter sumur, misal kotoran hewan, sampah, dan genangan air? Ya, terdapat sumber pencemaran lain dalam jarak 10 meter sumur seperti tumpukan sampah. 3. Apakah ada sewaktu-waktu ada genangan air dalam jarak 2 meter sekitar sumur? Tidak ada sewaktu-waktu genangan air dalam jarak 2 meter sekitar sumur. Apakah saluran pembuangan air rusak atau tidak ada? Ya, tidak terdapat saluran pembuangan air sekitar sumur. Apakah lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 meter? Tidak terdapat lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 meter. Apakah ada sewaktu-waktu ada air di atas lantai semen sekeliling sumur? Tidak terdapat sewaktu-waktu ada air di atas lantai semen sekeliling sumur. Apakah ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Tidak ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur. Apakah ember dan tali timba sewaktu-waktu diletakkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencemaran? Tidak terdapat ember dan tali timba yang dapat menyebabkan pencemaran. Apakah bibir sumur atau cincin tidak sempurna sehingga memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Tidak terdapat bibir sumur yang dapat membuat air merembes ke dalam sumur karena tertutup. Apakah dinding semen sepanjang ke dalam 3 meter dan atas permukaan tanah tidak diplester cukup rapat dan sempurna? Tidak terdapat dinding yang tidak sempurna.
Dinding telah kokoh. Kategori tingkat risiko pencemaran atau TRP. Pertama, tingkat risiko pencemaran amat tinggi, tingkat risiko pencemaran tinggi, tingkat risiko pencemaran sedang, tingkat risiko pencemaran rendah. Jumlah skor risiko pencemaran adalah 2, yang berarti tingkat pencemaran risiko rendah. Berikut formulir inspeksi sanitasi sumur gali. Hasil dan saran. Nomor-nomor penting dari risiko pencemaran dan pemilik telah diberi petunjuk untuk tindakan perbaikan. Pengambilan sampel. Sampel air yang akan diambil untuk pemeriksaan labor adalah sarana air bersih dengan tingkat risiko pencemaran sedang dan rendah. Untuk tingkat risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi tidak perlu diambil sampel, tapi langsung ditindaklanjuti. Selain tingkat risiko pencemaran, juga diketahui kualitas fisik air, jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Apabila kualitas fisik tidak memenuhi syarat TMS, perlu dilakukan pemeriksaan kimia dan tindak lanjuti. Syarat sumur gali. Lokasi 11 meter dari sumber pencemar. Lantai kemiringan 1-5 derajat. Lantai sumur di semen atau harus kedap air, mempunyai lebar di sekeliling sumur kurang lebih 1,5 meter dari tepi bibir sumur, agar air permukaan tidak masuk. Lantai sumur tidak retak atau bocor, mudah dibersihkan, tidak tergenang air kemiringan ke arah saluran pembuangan air limbah, agar air bekas dapat mudah mengalir ke saluran air limbah. Adanya sarana pembuangan air limbah harus kedap air minimal 2 derajat ke arah pengolahan air buangan atau resapan. Diberi dinding tembok atau bibir sumur. Tinggi bibir sumur kurang lebih 1 meter dari lantai, terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air, untuk mencegah agar air setidaknya tidak masuk ke dalam sumur, serta untuk mencegah keselamatan pemakaian. Dinding sumur minimal sedalam 3 meter dari permukaan lantai atau tanah, dibuat dari tembok yang tidak tembus air, bahan kedap air dan kuat, untuk mencegah perembasan air yang telah tercemar ke dalam sumur. Kedalaman 3 meter diambil karena bakteri pada umumnya tidak dapat hidup lagi. Kira-kira 1,5 meter bentuk berikut ke bawah. Dinding dibuat dari tembok yang tidak disemen, tujuannya untuk mencegah runtuhnya tanah. Sebaiknya sumur diberi penutup atau atap agar air hujan dan kotoran lainnya tidak dapat masuk ke dalam sumur, dan ember yang dipakai jangan diletakkan di bawah atau di lantai, tetapi digantung. Yang terakhir, sebaiknya air sumur diambil dengan pompa. Penampakan sumur gali yang memenuhi persyaratan. Teknik pengambilan sampel air sumur, parameter fisik dan kimia, kelompok 1. Pastikan botol sampel telah bersih. Usahakan menggunakan botol sampel yang berwarna gelap. Lalu, ulurkan tali ke dalam sumur. Pada botol sampel yang digunakan, di bagian bawahnya diberi pemberat dari timah putih dan diikat dengan kuningan atau tembaga. Pengambilan pertama adalah untuk pencucian botol sampel. Pengambilan kedua adalah untuk pembilasan botol sampel. Setelah pembilasan, selanjutnya pada pengambilan berikutnya diisikan botol ke dalam sumur kembali hingga terisi penuh. Setelah botol penuh, angkat botol sampel. Lalu botol sampel ditutup untuk menghindari kontak dengan udara. Setelah itu diberikan label yang berisi lokasi pengambilan sampel, kode sampel, diambil oleh, tanggal dan jam pengambilan, serta pemeriksaan yang akan diukur. Teknik pengambilan sampel air sumur, parameter mikrobiologis. Botol sampel terlebih dahulu disterilkan. Setelah itu, buka pembungkus botol sampel. Setelah dibuka, botol dipegang pada bagian bawah, sehingga tangan tidak bersentuhan dengan botol sampel. Pengambilan sampel yang pertama dilakukan untuk pencucian botol sampel. Pengambilan kedua adalah untuk pembilasan botol sampel.
Setelah itu dilakukan pengambilan sampel. Apabila botol telah penuh, buang 1/3 bagian dari volume botol sampel. Flambir mulut botol sampel untuk menghindari kontaminasi. Setelah diflambir, botol ditutup, lalu diberikan label yang berisi keterangan lokasi, kode sampel, diambil oleh, tanggal dan pengambilan sampel, serta pemeriksaan yang akan diukur. Skema pengawasan kualitas air, perbaikan kualitas air, dan pembinaan pemakaian air. Tindakan langsung di lapangan dapat dilakukan setelah diketahui tingkat risiko pencemaran sarana air bersih dan kualitas fisik airnya sebagai hasil inspeksi sanitasi. Untuk tingkat risiko pencemaran amat tinggi dan tinggi, dilakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, serta disinfeksi terhadap sarana air bersih. Untuk tingkat risiko pencemaran rendah dan sedang, dilakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pemakai tentang upaya mempertahankan kondisi sarana air bersih, upaya pengenangan air bersih, serta upaya pemeliharaan sarana air bersih, serta pengambilan sampel untuk melihat kualitas bakteriologis atau kualitas kimia sarana air bersih. 3. Untuk sarana air bersih yang airnya tidak memenuhi syarat secara fisik, dilakukan upaya peningkatan kualitas fisik air serta pengambilan sampel air untuk melihat kualitas fisik dan kualitas kimia air. Untuk sarana air bersih yang airnya memenuhi syarat secara fisik, untuk mempertahankan kondisi sarana air bersih serta pemeliharaan sarana air bersih. Tindakan tidak langsung yang dapat diambil berdasarkan hasil inspeksi sanitasi atau hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis atau kimia dapat berupa menyusun upaya perbaikan kualitas air, perbaikan terhadap airnya, perbaikan terhadap sarana air, dan perbaikan terhadap lingkungan di sekitar sarana air bersih. Memberikan rekomendasi dan informasi kepada sektor yang berkaitan dengan kebutuhan perbaikan sarana air bersih yang memerlukan penanganan yang lebih kompleks atau memang perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab pengelola instalasi air minum. Demikian hasil inspeksi sanitasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.